Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast. Hari ini saya bersama saya Chandra Tanuwijaya. Dan hari ini saya nggak sendiri. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Orang yang masih muda banget tapi sudah hebat. Karyanya sudah banyak. Kita kedatangan oleh Raiden. Halo semuanya. Halo ya, Raiden ini founder dari Feel It ya. Ya, betul. Oke, salam kenal Raiden. Apa Ya. kabar? Bagus, bagus. Oke, good. Very excited. Thank you Raiden udah datang. Selamat Ya. datang di podcast. Ya. Oke, Raiden mungkin boleh cerita kali ya. Gimana sih awal mulanya bisa bangun Feel It itu gimana nih? Boleh. Tolong Jadi, ceritain dong, oke. sebelum itu saya juga ingin ceritain lebih tentang latar belakang saya juga. Oke, boleh. Nama saya Raiden, saya adalah kelas SMA 3 sekolah di Jakarta di sini, Jakarta Intercultural School atau JIS. Yes. Dan saya menjalani Feel It melewat organisasi bernama Komib. Ini adalah yayasan yang saya wakil ketua. Terus dari situ masuk kepada startup yang baru bernama Feel It. Feel It ini adalah mesin yang bisa isi ulang jenis minuman yang tanpa pakai botol plastik. Berarti ketika customer ingin pakai mesin kita harus bawa tumbler intinya. Oleh karena itu bisa mencegah produksi botol plastik, bisa lebih ramah lingkungan. Terus mendapat ekspektasi yang kamu semuanya harus bawa botol plastik. Dulu dapat idenya saat saya kayak tahun ini sama tahun lalu waktu habis keluar sekolah ada libur, saya ada kerja dekat area SCBD sebagai internship itu. Dan waktu itu saya sering pakai transportasi umum. Contohnya pakai bis atau MRT. Salah satu yang saya paling ingat adalah ke stasiun kereta Manggarai. Di situ meskipun itu yang stasiun yang paling popular atau yang paling it's the most busy in Indonesia, right? Semuanya gak ada sama sekali bisa ada isi minuman, gak ada tempat. Terus bahkan cuma ada satu tempat yang bisa isi minuman air. Terus dari situ cuma mungkin 20 atau 30 orang yang saya bisa lihat langsung pakai mesin itu. Antara ratusan atau ribuan. Oleh karena itu saya berpikir lagi, alternatifnya kalau melihat 20 atau 30 tahun depan kemudian, alternatifnya cuma pakai botol plastik. Pakai vending machine yang biasa atau pakai ke convenience store kayak Alfamart, Indomaret gitu. Jadi saya berpikir lagi bagaimana bisa mencegah dua masalah ini pakai satu solusi, yaitu membangun Feel It. Tujuannya satu, untuk mencegah produksi botol plastik. Kita desain mesin kita untuk cuma boleh pakai tumbler. Cuma ada kayak slot untuk isi minuman dan customer-nya yang harus tanggung jawab sendiri. Terus yang kedua, untuk bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia peduli tentang lingkungan, ya. Yang dari situ kita memakai kayak mesin yang jauh lebih gede daripada water refill station yang biasa. Terus juga pakai minuman yang beda-beda yang menarik. Contohnya pakai Pocari Sweat, lemon tea yang banyak mahasiswa seperti saya atau pelajar sering minum kayak Pocari Sweat gitu. Terus juga ada minuman Indonesia yang tradisional, contohnya kunyit asam. Jadi dari situ bisa appeal ke semua warga-warga Indonesia atau semua audiens. Jadi dari situ saya dapat idenya. Oke, keren banget ya, menarik ya. Raiden, aku mau tahu dong, mungkin lebih intern kali ya. Raiden kan masih muda, masih muda banget lah. Tapi kok kamu udah bisa sampai seperti ini? Ada gak kamu ada mentor atau mungkin sosok orang tua atau apa yang memotivasi kamu bisa sampai sekarang ini? Benar. Untuk mulai dulu, untuk mentor, saya sebenarnya bersyukur banget untuk dilahirkan dalam komunitas yang sangat suportif dan sangat aktif untuk mendorong saya lebih. Kebetulan ada dua mentor saya di sini. Ada Ibu Imas yang atas Komib dan juga ada teman-teman saya di sini dari Komib sama ayah saya. Halo. Ya. Oke. Sorry, komunitasnya apa namanya? Kita adalah Karya Pelajar Mengabdi Bangsa. Karya Pelajar Mengabdi Bangsa. Ya. Singkatannya disingkat apa tuh? Komib. Ya. Oke. Kita adalah yayasan yang student run, student intended. Jadi kita semuanya didirikan oleh pelajar atau mahasiswa dan semua operasi kita memang untuk pelajar atau mahasiswa. Ya dari situ. Dan balik ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana saya ini bisa atau motivasinya. Pertama, motivasinya itu saya kalau lihat komunitas saya berpikir ingin menggunakan edukasi saya. Nanti ada rencana untuk keluar ke Amerika dan balik untuk membangunkan Indonesia lebih.
Like the main point is I'm very very motivated, and my core reason is to get an education and make Indonesia better. Wow. Karena this is the country that's raised me, so I want to give back. Wow. Dan untuk kayak bagaimana sebenarnya lebih ke time management gitu. Dan sebenarnya untuk semua kayak pelajar di luar itu atau mungkin ada teman-teman saya yang mungkin like we're at the same age ya. Saran saya itu atau pesan yaitu selalu akan ada waktu yang mungkin harus usahakan lebih, yang gak bisa betul. tidur 8 jam atau gak bisa keluar sama temen nonton movie gitu. Selalu akan ada waktu yang kami harus sediakan untuk sendiri, untuk belajar sendiri, untuk self improvement. Dan dari situ you have to sacrifice your own time. Luar biasa loh. Ini menarik loh. Luar biasa. Ternyata harus ada waktu untuk self improvement ya. Ya selalu. Oke. Oh ya, terus ngomong-ngomong reaksi keluarga sama teman-teman gimana pas kamu kembangin mesin Feel It ini? Jujur ya, dulu gak terlalu sangka karena waktu dapat ide ini saya belum jago ya untuk coding atau belum jago pakai circuitry gitu, harus belajar lebih. Karena sebenarnya there are better people than you to do the job, but it depends on how fast you execute gitu. Bahkan saya juga tahu ada banyak temen yang saya jauh lebih bagus dari saya untuk coding atau bisa coding the back end gitu. Atau mungkin ada satu teman saya yang bisa memasang semua mesinnya. Tapi dari situ ada yang mau gak? Ada yang bisa dapat idenya atau ada yang mau do they want to put in the hard work? Jadi dari situ idenya kayak sangat atas gitu. Tapi over time habis saya sediakan waktu lebih untuk kerjakan mesin atau belajar lebih tentang apa language yang harus dipakai untuk semua program-program ini. Keluarga saya sama mentor saya juga percaya. Habis ada output dari saya. Oke, tadi kan ada ngomong sediakan waktu kan ya. Nah, Raiden ini kan masih sekolah ya. Berarti gimana tuh cara bagi waktunya antara sekolah sama kembangin Feel It ini? Ya. Yang pertama itu untuk semuanya dan juga untuk saya. Sekolah adalah prioritas yang pertama. Wow. Like your grades come first. Kalau aktivitas seperti ini, Feel It atau komik itu kemudian. Selalu saya harus prioritas dulu nilai saya di sekolah sama juga kesehatan. Karena kalau gak sehat, gak ada energi, gak betah nanti kerja. Terus yang kedua, menurut saya karena ini adalah isu yang saya pilih yang sangat menarik ke saya. Dan saya juga memang juga ada tujuan. Ini bukan cuma untuk kayak pameran atau bukan cuma untuk masuk kuliah. Karena saya ada rencana untuk melanjutkan ini lagi. Menurut saya lebih gampang untuk cari motivasi. Dan kalau sudah mengerti semua materinya atau mengerti bagaimana coding, dari situ ya seperti passion, gak merasa seperti kerja. Oke, menarik sih. Oke. Raiden tolong ceritain dong gimana sih, tadi kan kita udah sempat bahas sedikit ya, gimana sih, aku mau penasaran nih lebih spesifiknya gimana sih cara kerja mesin Feel It ini? Lebih ke teknis ya? Iya, lebih teknisnya. Oke. Masang semuanya? Iya. Oke. Jadi untuk semua mesin bukan kecuali Feel It, ada dua komponen, yaitu front end sama back end. Itu untuk codingnya. Terus adalah hardware yang harus dimasang semuanya. Kalau software adalah front end, yaitu apa yang konsumen kita bisa melihat, like how we press the buttons contohnya, ada tampilkan minumannya apa. Terus kedua adalah back end, apa sistemnya yang contohnya satu konsumen press Pocari Sweat gitu. Terus ada program di belakang yang aturin. Kalau press Pocari Sweat, apa step yang lain? Itu stepnya adalah mau confirm nggak? Confirm bayar untuk ini. Klik yes. Terus dari situ ingatkan letakkan botol minum kamu di dalam slot. Oke. Terus habis itu semua step-step itu adalah back end. Bagaimana ada aturannya di situ, like how is the arrangement of things that happen. Next adalah hardware. Karena kalau cuma ada front and back end alone, itu nanti masuknya lebih ke website bukan ke produk. Tapi kalau hardware itu pakai circuit. Kita pakainya Arduino sama Strawberry Pi. Itu lebih kayak semacam komputer yang sangat kecil, bisa taruh di dalam mesin dan bisa
prompt lagi operasi. Oke. Terus dari situ saya harus belajar bagaimana semua bisa connect semua komponen ini. Di first pakai software, kamu klik minumannya mau apa, terus back end yang urusin step-step apa, terus habis bayar itu juga back end, terus habis bayar kemudian masuk ke hardware Oke. yang akan nyalain switchnya terus akhirnya ke bawah gitu. Oh, oke. Emang minumannya ada apa aja sih? Aku penasaran nih. Kan tadi ada singgung Pocari Sweat. Ya, Terus ada ada apa 5 lagi sih? ada lima apa aja jenis tuh? minuman yang sebenarnya kita juga bisa adjust sih, tergantung kita mau presentnya di mana. Contohnya bulan lalu di present di Spark dalam langkah membumi festival. Dari situ kita ganti karena Oh, 5 jenis gitu. minumannya kita ganti lemon tea kita ganti kunyit asam ke orange juice. Oh, ada Ya. jamu-jamu juga. Ya. Tapi untuk 5 dulu ada air, Pocari Sweat, lemon tea, kayak sama 2 macam kunyit asam. Kunyit asam gitu ya. Ya. Oke. Kalau yang membedakan mesin Feel It dengan mesin isi ulang yang lainnya apa? Oke. Sebenarnya like I don't want to name any names karena memang ya it's expected ya. Pasti adalah kompetisi. Tapi menurut kita dalam Feel It yang satu memang tidak ada banyak dalam industri ini. Gak ada banyak startup yang membuat mesin isi ulang, atau kalau bikin mesin isi ulang itu bukan lebih ke membuat umum, tapi lebih ke teknologinya. Like let's say like how do you convert air into water? Itu beda, itu kayak industri beda banget. Saya belum ada kapabilitas itu. Ya mungkin maybe in the future, hopefully, right? Yes. But dalam industri ini cuma ada kompetitor sedikit, dan differentiator kita adalah memakai tumbler sama memakai banyak jenis minuman. Terus juga ada lebih ke gamification. Sekarang kalau di industri software atau industri startup ada term namanya gamification, yaitu bagaimana bikin proses menjual lebih menarik atau membuat kayak your progress lebih menarik. Jadi dalam situ kami bisa track beberapa minuman yang kamu beli, terus dari situ beberapa kilogram karbon kamu offset atau hilangkan dengan purchase ini. Terus juga berapa botol plastik yang dihilangkan, how many did you save, itu that's what makes it fun. Karena setiap kali beli minuman kamu sadar lagi, oh you know I'm doing something good for the environment, right? Like this is better than using plastic. So itu adalah komponennya. Itu yang the biggest differentiator is the multiple drinks. Karena setahu saya kami adalah startup yang pertama di Indonesia sama pertama di Asia Tenggara Timur, Southeast Asia, yang mengada multiple jenis minuman. Jadi that's the big. Oke. Ini menarik ya. Energinya Raiden tuh luar biasa loh. Yeah, I try my best. Yeah. Oke, nih pertanyaan satu lagi yang ini menarik menurut saya pertanyaannya. Okay. Gimana cara Raiden meyakinkan mitra bisnis atau pemilik tempat lah terus bisa kerja sama ya? Oh, oke. Contohnya kayak mall atau transition gitu. Iya. Gimana cara kamu? Oke. Strateginya gimana nih? Aku penasaran nih soalnya. Oke. Strateginya yang mungkin ini yang paling kayak it's the most basic ya, tapi yang udah bisa yang sudah berhasil untuk kita, karena dari masuk dari komip kita semuanya kan masih muda, gak ada koneksi ke industrinya. Bahkan kalau lebih muda gak ada yang mau dengerin gitu. Nah itu gimana tuh? Itu solusinya pakai cold outreach namanya. Apa tuh cold outreach? Oke. Cold outreach itu langsung approach perusahaan itu kayak pakai email, pakai Instagram atau WhatsApp itu, just we directly reach out to them. And then dari situ. Tapi yang pelajaran yang juga penting yang kami dapat itu kalau masuk kepada industri ini, karena kita semuanya masih muda nggak mau dengerin, kita sebenarnya harus samperin in person. Jadi ada satu kali ingin bekerja dengan Kemenparekraf. Sekarang emang udah kementeriannya udah dipisah, tapi intinya tahun lalu kita ingin kerja dengan Kemenparekraf RI. Dari situ kita udah coba ya diam dalam Instagram, juga coba email, terus belum dapat balasan sama sekali. Terus kita berpikir lagi, minggu depan kita ada holiday dari school, ya ada liburan. Terus kebetulan kementerian ini ada acara di Ancol loh. Terus dari situ kita langsung pergi aja, karena kalau dia gak mau balas kita harus kejarin, harus ke event kita, langsung bawa proposal kita dari komik adalah comic book
ada booklet gitu dalam semua acara kita atau semua inovasi langsung kita bawa aja ke eventnya. Terus ada satu kali lagi uh, ada event yang dari Arif Muhammad di Senayan City kayaknya, like yang dia kayak bikin rumah di dalam mall gitu. Wow. Ya, terus dari situ we were interested in working with him, right? So I went to Senayan City in the middle of lunch, terus cari-cari orang untuk kasih brochure. Oh, gitu. Okay. So that's the method. Dan sebenarnya this isn't always going to work. Kalau yang contoh Senayan City itu gagal. I haven't heard from him. Kalau contoh Kemenparekraf itu berhasil. Oleh karena itu kita bisa presentasi mesin kita di Kemenparekraf, Kemenpora. Terus dari situ bisa dapat koneksi ke Transjakarta. Kita mesin ini udah launching di situ. Sama itu yang pertama. Terus yang kedua kompetisi menurut saya. Ada semacam jenis kayak business case competition gitu. Ada satu di host sama Astra International. Saya sempat ikut dan thankfully bisa menang. Dan dari situ dapat koneksi, bisa kolaborasi dengan Transjakarta. Karena stasiun Bundaran HI dimilik sama Astra. Astra ya gitu. So kesimpulannya like how I reach out and collaborate itu cold outreach. Kamu harus berani, harus pede dalam startupnya. Langsung kerjain aja. Like you have to tell them, this is what I want to do. I can work with you. I can make your industry better. Sama kompetisi juga. Oh, oke, keren tuh. Kamu harus berani dan langsung kerjain aja. Yes. Ya itu keren banget sih, keren. Nah, kalau tanggapan masyarakat tentang Feel It ini gimana? Oke, itu juga berkait sih, kayak lebih ke berani banget. Karena sebelum kayak masuk komip atau kayak waktu pertama kali saya masuk komip tahun lalu, sebenarnya kayak saya malu banget. Meskipun udah suka banget untuk sering berbicara dalam debate atau model UN, saya malu banget. Kayak I'm just an introvert gitu. Terus yang paling malu itu kalau direkam, itu yang paling malu kayak saya kayak like put on Instagram stories or Instagram videos. I'm extremely shy. Tapi yang pelajaran yang penting yang saya belajar dari komip itu sama juga dari mentor saya Ibu Yumas di belakang itu, harus berani untuk kayak dokumentasi semuanya. You have to build in public, and that's how you get people to recognize you. Setiap kali ada event seperti ini, Ibu Ima selalu bilang saya kayak, semuanya harus study story. You have to make highlights, you have to bikin reels gitu. Contohnya kayak seperti ini. Mungkin habis ini ya nanti ada reels kayak, kamu pendapatnya apa dalam acara ini? You have to do all of that. Dari situ bisa connect ke masyarakat. Karena dalam reels ini bisa melihat kayak startup ini bukan cuma organisasi. Ini adalah startup yang terdiri oleh beberapa orang. Ada satu orang yang pelajar gitu. That's how they know about you. They get your personality lewat social media. Dan sebenarnya saya masih ada banyak jalan dalam social media. Tetapi saya berpikir masa depannya adalah ke social media marketing. You need to have a personal brand. Dan dari situ bisa ke masyarakat. Dan dari komip, kita juga sering diundang banyak pelajar yang ada di sini, ada yang diundang dari UI untuk melihat mesin kita, untuk coba, untuk kasih testimoni. Itu adalah hasil ketangkapan masyarakat, contohnya. Oke. Ya. Oke, keren ya, dalam ya kata-katanya ya. Oke, ada proyek lain nggak selain Feel It ini? Kayak project pribadi. Ya. Oke, ya. Tadi sempat mention sedikit, ada project komik bernama Junkies, itu pengolah sampah. Junkies ya. Tapi kalau personal project mungkin ngomong sedikit ke saya ya. Saya ada sangat menarik pada lingkungan. Nanti ada rencana untuk lebih ke environmental policy kalau ke US. Saya ada 2 project ini yang kayak saya bangga banget. Yaitu bernama, yang satu adalah project untuk membuat kulit dari teh kombucha. Kamu sering minum teh gak? Aku sering teh. Ya, kalau membuat tehnya bisa fermentasi sendiri. Tapi habis itu nanti juga ada dapat bahan bernama SCOBY. Itu kayak bakteri yang bagus itu, kayak jelly gitu. Dari situ saya belajar lebih, ada metode dari Amerika Serikat yang saya membawa ke sini untuk membuat kulit pakai teh kombucha ini. Iya. Sekarang pakai teh kombucha. It's been pretty successful. Kita sering ke kayak provinsi Indonesia, tentunya ada ke Bantul, Cilacap, Jepara gitu, untuk mengajarkan lebih ke pengrajin. Karena kan Indonesia itu kayak it's so diverse, right? Yes. Di beberapa provinsi ada
ada specialty. Mau bikin apa? Contohnya di Kalimantan bikin kayu. Ya. Saya harapannya untuk membuat semua provinsi ini atau desa-desa yang belum ada specialty-nya nanti jadi kulit yang punya saya gitu. Wow. Terus yang kedua adalah lebih ke komik juga. Kebetulan minggu lalu saya baru balik dalam implementasi project ini, adalah lebih ke penelitian pakai organisme. Saya mau tanya dulu. Oke. Makan seafood gak? Seafood makan dong. Ya. Makan kerang gak? Kerang makan. Ya. Kenapa? Jadi kerang hijau itu sebenarnya adalah filter feeder. Kalau kerang hijau masih hidup, bisa dipakai untuk mengfilter air gitu. Oh, so you can gitu. filter heavy metals, bakteria gitu semuanya. Dan penelitian saya bekerja dengan profesor dalam Universitas Pertamina dan juga bekerja sama BRIN untuk analisa air ini dan potensi kerang hijau untuk menjadi filter. Minggu lalu mungkin untuk semuanya ya yang lagi nonton ini bisa cek Instagram komip.id. Minggu lalu baru pulang dari Korea Selatan, dari Daegu, ada event Youth Water Forum Asia yang saya ada presentasi tentang penelitian kerang hijau. Mungkin nanti habis nonton ini, habis dengan podcast ini lihat ya komip.id. Oke, by the way ngomong-ngomong kerang hijau itu baik dimakan gak sih? Iya, baik. Oh, baik ya? Baik. Oke. Tapi mungkin lebih ke kayak policy juga ya. Kita harus kayak masikan if we're gonna use green mussels to filter, semua kayak like the fishermen cannot fish karena nanti ya it's useless, right? Kalau udah filter semua airnya terus nanti ditangkap lagi terus dimakan, itu nggak ada guna. Jadi juga harus masikan mungkin satu area pantai, atau ini saya pakainya pantai Kalibaru di Jakarta Bay. Mungkin satu area pantai Kalibaru untuk fishing, satu area lagi untuk filter. Itu yang menurut saya harus perlu untuk sukses. Oke. Raiden, Ya. menurut Raiden, definisi sukses ini apa sih? Wah, oke. Dalam kayaknya nih. Ya, itu mungkin yang it's the most difficult question I got. So, menurut saya sukses adalah ya, saya gak mau kontroversial ya, tapi yang paling pertama itu sukses bisa melihat dalam secara materi juga. Karena sebenarnya kalau dalam ekonomi ini dan juga bahkan di tempat seperti Indonesia yang selalu ada teknologi, selalu ada inovasi, sukses adalah yang kamu kayak yang ketika kamu bisa kayak financially free, kamu gak harus sediakan waktu untuk kerja, udah dapat kayak uang atau udah dapat biaya untuk mendukung keluarga kamu, itu sukses. Terus enggak. Ini adalah satu definisi yang paling populer. Tapi untuk saya, definisi sukses adalah if you can do something, if you can make your mark on the world. Jadi ini yang paling pertama, sukses if you can make your mark on the world. Yes. Kalau kamu bisa like if you can change the world for the better, that is the most successful. Wow. Terus kedua yaitu like if you can kalau dapat uang atau if you can live properly, kayak bisa makan yang sehat, bisa tinggal di atas kayak atap gitu. That's the second. Terus mungkin yang ketiga juga lebih ke purpose kamu, ke tujuan. Apa yang kamu paling passionate about? Like, what are you the most passionate about? That's also success. Tapi untuk kesimpulan, success is when you can make your mark on the world and if you can be a good person. Wow. That's all I care about. Wow, dalam banget ya kata-katanya ya. Ya kan jawaban dalam untuk pertanyaan dalam lah. Oke. Cita-cita 5-10 tahun ke depan apa, Raiden? Oke, itu juga dalam ya. Tapi gak apa-apa sih. Saya kayak tipe orang yang selalu berpikir dan kalau ke 5 ke 10 tahun depan saya ada rencana untuk pergi ke universitas di Amerika Serikat. Sebenarnya belum ngomong dulu. Saya sekarang masih kerjakan aplikasi kuliah dan hasilnya belum keluar ya. So I'm not gonna jinx it, but you'll see how I do later. So 4 tahun lebih nanti ke US dulu, terus kerja sedikit di situ. Mungkin habis kerja 2-3 tahun akan balik untuk dapat MBA atau masters. Terus habis itu kerja lagi. Terus mungkin setelah udah dapat sukses, saya ingin balik ke Indonesia karena I guess the path is first startup. Saya mau bikin environmental startup lagi, mungkin pakai ide ini atau pakai ide baru
dari apa yang saya udah pelajarkan dalam kuliah. Terus cita-citanya untuk masuk ke Y Combinator. Itu adalah venture capital firm yang paling besar dalam dunia atau yang paling mendukung tech startup. Jadi kuliah di tempat bagus atau tempat yang cocok untuk saya. Terus startup Y Combinator, terus masters, terus balik ke Indonesia. Terus mungkin kementerian KLHK itu atau ingin kerja di PBB, United Nations. Oke. Ya. Kenapa itu penting menurut seorang Raiden? Sebenarnya sebelum semua ini saya gak ada rencana sama sekali untuk kerja lingkungan. Saat kelas ke-5, kelas 7 saya suka banget untuk menulis sama untuk ngomong. Dan dari situ saya berpikir lagi, oh apa ya pekerjaan yang bisa memanfaatkan ini adalah diplomat. Dulu ada rencana untuk diplomat, tetapi untuk alasan pribadi sama juga alasan habis berdiskusi sama orang tua, saya berpikir lagi ini lebih gak masuk akal. It's very unrealistic, especially given my context and like my background itu. Terus dari situ saya berpikir lagi, kenapa saya mau jadi diplomat? Itu adalah menolong orang lain, tolong orang lain. In like security. Contohnya kalau isu sekuritas atau isu development itu semuanya karena saya mau bergabung orang. Terus saya berpikir lagi apa industri yang like the next industry yang saya bisa menolong sebanyak orang yang saya ingin. Itu adalah lingkungan karena climate change is the biggest issue that we have today. Dan dari situ kalau saya bisa berhasil untuk menolong semua orangnya dalam satu isu ini climate change, berarti saya sukses. Because I'm able to help the most amount of people that I can. Dan sebenarnya saat waktu usia kecil saya juga suka banget sih kayak matematika gitu. Suka membuat produk. Dulu suka banget Lego. Lego. Jadi situ like it's also suitable for me. I didn't just do it because I want to help people. It's also something that I'm passionate about, I'm good at. Tapi lebih kalau lingkungan ada banyak sisi. Menurut saya bukan orang yang sangat teknik. Saya juga orang yang apresiasi lebih ke komunitas atau lebih ke IPS karena saya juga sadar juga ada kemampuan lebih ke ngomong atau lebih ke nulis. So I want to do both. I want to be both like a technical and a very like maybe like a business like person. So. Oke, terakhir Raiden, kasih pesan dong buat teman-teman semua yang nonton ini, gimana supaya bisa jadi Raiden? Enggak, bukan untuk jadi saya karena ini juga penting ya, transition. The pesan yang penting adalah don't compare yourself to anyone else. Yes. Karena sebenarnya bagus benar. Nggak perlu untuk jadi sama ya. Bukan, jangan coba jadi saya. Jadi menjadi orang kamu sendiri gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau bandingkan coba lihat orangnya kan, dia kayak sukses banget, like what can I learn from them. Tapi jangan sampai kalau kamu kayak I want to make my personality exactly like them. It's impossible. Gak bisa akan sukses if you're going to try to be like someone else. Karena semua orang itu berbeda. Ya betul. Ada kemampuan yang sangat berbeda. Jadi boleh dapat inspirasi oleh orang lain, tapi tidak boleh sama sekali coba kayak menjadi orang lain semuanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagus nih. Ya pasti kerja keras yang sama untuk itu. Kerja keras. Tuh. Terus yang ketiga lebih kayak you need to think deeply. Sebenarnya ada banyak teman saya mungkin bukan teman sih. Ada banyak yang saya tahu dalam generasi saya yang sering mungkin ada banyak distraksi, terus juga susah banget untuk sebenarnya kayak connect ke orang lain. Like I think in this generation we're missing like a lot of real connection atau like real thinking. Jadi menurut saya harus berpikir lebih dalam. Contohnya kayak bagaimana bisa cari teman yang genuine gitu. Like how do I find real friends? Atau apa tujuan saya di sini? Like what do I want to do? You have to really take some time for yourself. You need to be comfortable with yourself. Kayak jangan selalu cari orang lain atau selalu cari distraksi itu. You have to be honest with yourself always. Dan itu 3.
pesan yang paling penting. Wow, dalam sekali ya. Masih muda tapi pemikirannya tuh udah luar biasa banget loh. Thank you Reden buat waktunya. Ya, Semoga terima kasih, kamu Kak. sukses terus, bahagia, Ya, dan apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. ya. Oke, teman-teman, sekian dari kita podcast hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih Oke. semuanya. Sampai jumpa. Bye.